Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Maidani. Saya mahasiswa UIN Suska Riau, tepatnya Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga. Di sini mengenai mata kuliah Ekonomi Islam, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendapatan nasional. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendapatan nasional, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Nah, dengan pendapatan nasional, negara dapat mengetahui mengenai seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produk, barang, dan jasa. Nah, secara definitif, pendapatan nasional itu merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara. Nah, dalam kurun waktu tertentu. Prinsip ini mewakili konsep produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP, dan produk nasional bruto atau PNB, dan gross national product atau GNP. Nah, jadi pendapatan nasional ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas mengenai pengukuran pendapatan nasional. Nah, dalam hal ini ada 3 pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu menggunakan pendekatan produksi, kemudian yang kedua dengan pendekatan pendapatan, dan yang ketiga dengan pendekatan pengeluaran. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Nah, dalam pendekatan ini pendapatan nasional dihitung berdasarkan perhitungan dari jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu perekonomian pada periode tertentu. Nah, nilai barang dan jasa yang dimaksud adalah nilai akhir barang dan jasa atau nilai tambah barang. Nah, nilai akhir adalah nilai barang yang siap dikonsumsi dan tidak lagi digunakan dalam proses produksi berikutnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, pendapatan nasional dihitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan, yaitu dengan jalan menghitung semua pendapatan dari masing-masing pendapatan dari faktor produksi, yaitu pendapatan dari tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan pendapatan pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi, baik itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, pengeluaran dari rumah tangga itu adalah seperti konsumsi rumah tangga, kemudian pengeluaran dari perusahaan itu adalah seperti investasi, dan pengeluaran pemerintahan itu adalah seluruh belanja pemerintah, dan pengeluar luar negeri adalah ekspor neto, yakni selisih ekspor dan impor. Nah, dengan menjumlahkan keseluruhan pengeluaran tersebut, maka akan diperoleh pendapatan nasional. Nah, kemudian akan menjelaskan sedikit mengenai paradigma pertumbuhan. Paradigma itu dapat diartikan sebagai model atau cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, dan metode tertentu. Nah, dan pemecahan masalah tertentu. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lainnya itu tidak dapat disamakan atau dipersatukan, tetapi hanya dapat dibandingkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengukuran pendapatan nasional menurut perspektif Islam bagaimana. Nah, maka perlu adanya perhitungan yang memang benar-benar mencerminkan pendapatan nasional yang sesungguhnya. Maka dalam perhitungan ekonomi Islam itu terdapat prinsip yang harus dipegang teguh dalam pendapatan nasional,
yakni yang pertama yaitu pendapatan nasional harus menggambarkan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan penyebaran penduduk. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan nasional, perkotaan dan pedesaan itu harus dapat dibedakan karena secara jelas produksinya itu tidak dapat disamakan. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur secara jelas kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Nah, jadi pada intinya ekonomi Islam itu harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, berdasarkan sistem moral dan sosial agama. Nah, dalam hal ini ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara transparan. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kemudian, yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Kemudian yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, jadi mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendapatan nasional pada mata kuliah Ekonomi Islam pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.